Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Jin Mori yang bermimpi tentang kenangan masa lalunya dengan sang kakek yang bernama Jin Taejin. Yang diketahui ini ya, Jin Taejin ini merupakan master taekwondo yang melegenda di negara Korea. 友達をたくさん作るんだ、森。Nah, karena bangun kesiangan, Jin Mori pun terlambat untuk menghadiri turnamen God of High School. Namun, ketika Jin Mori tengah menggoes sepedanya dengan kencang, Jin Mori tidak sengaja melihat nenek-nenek yang kejambretan. Jin Mori yang memiliki sifat ibaan ini pada akhirnya memprioritaskan terlebih dahulu untuk menangkap pencuri tersebut yang menjambret nenek-nenek malang ini. Di tengah perjalanan, Jin Mori bertemu dengan dua orang yang nantinya akan menjadi teman seperjuangan Jin Mori bernama Mira dan juga Daiwi. Yang oleh karena itu, mereka pun mulai bekerja sama lah mengejar pencuri tersebut. Hingga... Meanwhile, ya, pencuri ini pun pada akhirnya berhasil tertangkap. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun tiba di tempat turnamen God of High School diadakan. Tapi belum sempat menarik nafas, panitia mengumumkan di babak penyisihan ini akan diadakan Battle Royale bagi setiap pemain. Yang oleh karena itu, kini kita diperlihatkan pertarungan-pertarungan epik di antara para peserta. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja kita diperlihatkan ada salah satu peserta yang baru saja datang bernama Kang Mang Seok. Kang Mansok 選手は現在残留している選手の HP 平均消耗率 20% を差し引いての Ya, meskipun Kang Mang Seok ini sudah di nerf parah ya, dari mulai tangannya yang diikat sampai XP-nya yang diturunkan 20%, akan tetapi itu semua tidak cukup untuk menghentikan Kang Mang Seok yang barbar ini. Tapi se-OP-OP-nya Kang Mang Seok itu semua tidak berarti di hadapan MC kita, yaitu Jin Mori. Yang oleh sebab itu, 見たいかおい何なんだてめえ ya, dengan mudahnya Jin Mori ini melukai Kang Mang Seok yang sangat OP, brutal, dan sangat barbar juga. Tapi saat di puncak pertarungan, ya, pertarungan ini digagalkan Mira karena pedang miliknya diambil oleh Jin Mori. Sehingga itu semua membuat Mira sangat marah kepadanya. お前本当はオスゴリラだな。誰がオスゴリラじゃなされ。 Singkat cerita, pada akhirnya mereka bertiga pun lolos ke babak selanjutnya. Nah, saat di tengah perjalanan pulang, mereka bertiga pun menceritakan tentang tujuan mereka masing-masing, tentang alasan kenapa mereka mengikuti turnamen God of High School ini. Dimulai dari Mira yang ingin menghidupkan kembali dojo peninggalan ayahnya yang terancam mati, Daiwi yang ingin menolong temannya yang menderita penyakit serius dan terancam pergi ke isekai, dan Jin Mori yang mengikuti turnamen ini ya hanya ingin bertarung dan menjadi lebih kuat aja sih, sehingga Mori bisa melampaui kekuatan dari kakeknya, yaitu Jin Taejin. Oh iya cu, turnamen God of High School ini diawasi langsung oleh para komisioner agar tetap berjalan dengan lancar. Dan tentunya dapat kita bayangkan lah ya betapa overpowernya para komisioner ini. Namun seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Di atas para komisioner pun masih ada kelompok yang bernama
The Six, yang mana seperti namanya, anggota The Six ini adalah 6 orang terkuat yang ada di Korea Selatan saat ini. Tetapi ya percaya atau tidak ini Maya, kakek Jin Mori pernah mengalahkan mereka sekaligus dalam pertarungan langsung. Ingat ya bro, 6 orang sekaligus, bukan 1 lawan 1. Oh ya, penyelenggara dari God of High School ini adalah salah satu dari anggota The Six sekaligus ketua komisioner bernama Mujin. もう開示します。すべて予定通りです。始め。 Oke, balik ke cerita. Setelah babak Battle Royale beres, kini tibalah babak penyisihan yang mengharuskan para peserta kali ini 1 lawan 1 di arena. Dan pertarungan pertama akan dilakukan oleh Kang Mang Seok melawan pengguna bela diri Tai Chi, yaitu Go Gamdo. Pada awalnya si Go Gamdo berada di atas awan ya teman-teman dan berhasil mengkombo dewa Kang Mang Seok. Tetapi ketika Kang Mang Seok ini mengeluarkan satu tangannya, posisi pun berbalik dan kini yang dikombo dewa habis-habisan itu adalah Go Gamdo. Jin Mori yang melihat akan betapa barbar dan juga brutalnya gaya bertarung dari Kang Mang Seok tentunya tidak bisa menahan diri. Sehingga Jin Mori pun langsung turun ke arena untuk memberikan pelajaran kepada Kang Mang Seok. Ya, meskipun pada awalnya Jin Mori ini sempat dihentikan oleh para komisioner sih, tapi karena Kang Mang Seok yang sudah terlanjur marah pun pada akhirnya mengeluarkan ultinya. Jin Mori yang tidak memiliki pilihan lain selain memberikan pelajaran kepada Kang Mang Seok, pada akhirnya langsung memberikan combo dewanya kepada Kang Mang Seok sehingga ia pun terjatuh tak sadarkan diri. Park Mujin yang melihat pertandingan ini sudah tidak kondusif pun pada akhirnya terpaksa harus turun tangan dan menumbangkan Jin Mori dengan mudah menggunakan kekuatannya. Sedikit gambaran aja ya tentang kekuatan Park Mujin, yang mana Park Mujin ini bisa menjatuhkan lawannya tanpa menyentuhnya sama sekali. Bahkan saking OP-nya Park Mujin, ia pernah meratakan sebuah pulau hanya dengan sebagian kecil kekuatannya saja. Ya, kekuatan Park Mujin ini mirip-mirip lah ya kayak si Pain di anime Naruto. Lanjut, karena Jin Mori ini melanggar aturan, pada akhirnya Jin Mori pun diberikan sebuah hukuman untuk melawan seorang komisioner Ki, atau kita sebut saja Samsul ya agar mudah diingat para penonton. Yang mana Samsul ini merupakan komisioner dengan kekuatan tertinggi di antara komisioner yang lainnya. Tetapi hal itu tidak membuat Jin Mori gentar sama sekali dan langsung menerimanya dengan senang hati. 失明させたくな。務まるかよ。もう一回だ、緑メガネ。 Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Dewi dan juga Mira yang berhasil menang mudah melawan musuh-musuhnya. ああ、悔しいな。 Scene pun berganti kepada Park Mujin yang menyadari bahwa Jin Mori ini sebenarnya adalah cucu dari Jin Taejin yang pernah mengalahkan The Six sekaligus. Park Mujin yang mengetahui hal tersebut pun berencana untuk mengetes Jin Mori dengan cara memberikannya sebuah buah petapa yang tumbuh ratusan tahun sekali. Yang mana jika orang biasa memakan buah petapa ini, maka dapat dipastikan satu kali gigitan saja orang tersebut akan langsung terbangun di dunia isekai. Akan tetapi efek yang terbalik akan muncul bagi orang yang memiliki kekuatan terpendam di dalam dirinya. Jadi, jika orang tersebut memakannya, maka kekuatan yang terpendam ini akan dipaksa untuk keluar dari dalam diri orang tersebut. Ya, bisa dibilang langsung jadi OP parah lah. Jin Mori yang tidak tahu menahu tentang buah petapa ini, ya main makan aja gitu, sehingga hingga tibalah kini di puncak acara, yaitu pertarungan antara Samsul melawan Jin Mori. Ya, meskipun di awalnya kita diperlihatkan Jin Mori yang terkapar lemah tak berdaya, namun tekadnya untuk melampaui kekuatan dari kakeknya ini membuatnya bangkit kembali ya teman-teman. Dan tentunya langsung UTW layak ke pertandingan untuk melawan Samsul. Park Mujin yang melihat kehadiran Jin Mori pun mulai yakin lah ya bahwa Jin Mori ini benar-benar cucu dari Jin Taejin. Nah, pada pertarungan ini peraturannya cukup simpel sih, yang mana Jin Mori hanya cukup untuk membuat jatuh Samsul aja dan Jin Mori akan dinyatakan sebagai pemenang. Dan ketika pertarungan ini dimulai,
外せよメガネ。試合終了。 Yap, Jin Mori berhasil memenangkan pertarungannya dengan mudah. Samsul yang tidak terima ia dikalahkan oleh bocah pun tersulut emosi Laya dan mulai mengeluarkan Chai Seok. Maksudnya itu Chai Seoknya, tapi kita sebut saja Hodam ya agar mudah diingat dan dipahami. Jadi Chai Seok atau Hodam ini adalah kekuatan yang dipinjam manusia dari alam lain. Dan bentuk-bentuk kekuatan ini tergantung dengan siapa manusia ini menjalin kontrak ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong bang, kemana sih kakeknya Jin Mori ini? Sebenarnya dulu kakek Jin Mori ini meninggalkan Jin Mori agar ia bisa bersekolah di kota. Karena ya dulu Jin Taejin tinggal di hutan ya. Tetapi alasan sebenarnya Jin Taejin meninggalkan Jin Mori itu adalah karena ia tengah diincar oleh organisasi gelap bernama Nox. Nah, dari situlah Jin Taejin mengsolo seluruh anggota dari Nox. Ya, meskipun Jin Taejin berhasil mengalahkan sebagian besar anggota dari Nox, namun pada akhirnya ia harus rela dikalahkan. Dan dari situ juga tidak ada kabar lagi dari Jin Taejin. Oke, balik ke cerita. Di sini Samsul benar-benar berniat untuk mengirim Jin Mori ke Isekai. Tapi untungnya para komisioner lain turun tangan dan menghentikan aksi dari Samsul ini. Nah, sebagai hukumannya, Samsul tidak akan menerima gajinya selama 3 bulan ke depan. 3ヶ月 Hari demi hari pun berganti. Pada akhirnya kita sampai di pertandingan semifinal dari turnamen God of High School. Namun kini kita diperlihatkan teman dari Daiwi yang kondisinya semakin parah dan terancam masuk isekai ya para penonton. Nah, Dewi yang menyadari ia tak boleh main-main lagi pun mulai harus serius dan fokus untuk memenangkan turnamen dari God of High School ini. Dan kebetulan di babak semifinal ini Dewi akan melawan Mira. Dewi yang menyadari ia harus menang bagaimanapun caranya mulai menyerang Mira dengan begitu barbar hingga membuat Mira terluka parah. Jin Mori yang melihat gaya bertarung yang barbar dari Dewi pun merasa kesal dong pastinya dan berniat untuk memberinya pelajaran di final nanti. Di sisi Jin Mori, kini Jin Mori akan melawan seorang pengguna bela diri Jujitsu. Di sini Jin Mori yang sudah terselimuti amarah pun dengan mudahnya dapat menang melawan musuhnya tersebut. Hingga tibalah di babak final yang mempertemukan Jin Mori dengan Daiwi. Bang, lalu gimana bang kabar dari Mira? Ya, meskipun Mira ini sudah dikombo dewa habis-habisan ya oleh Daiwi, tapi Mira sama sekali tidak marah kok kepada Daiwi dan mengerti kenapa Daiwi itu melakukan hal tersebut kepada dirinya. Oke, balik ke cerita. Kini kita diperlihatkan pertarungan yang sangat sengit di antara dua sahabat ini. Pada awalnya Daiwi ini berhasil memojokkan Jin Mori ya teman-teman, ya meskipun dengan cara yang sedikit kotor sih. Akan tetapi ketika Dewi hampir memenangkan pertandingannya, tiba-tiba saja Dewi ini mendapatkan kabar bahwa temannya sudah pergi ke isekai. Dewi yang mendengar kabar tersebut pun auto ngeblank lah ya dan sejenak teringat masa lalunya dengan sahabat pertamanya itu. Nah, dari sini pula Dewi mulai menyesalkan tindakannya yang sudah mengkombo habis-habisan Mira. Namun Yap, di sini Mira memberikan semangat kepada Dewi sekaligus memberikan surat terakhir dari temannya yang sudah pergi ke isekai. Yang mana inti suratnya itu adalah Dewi harus lebih percaya kepada temannya dan bertarunglah demi dirinya sendiri bukan demi temannya. Wah, Dewi yang membaca surat itu pun membuat pikirannya terbuka dan mulailah pertarungan yang adil dan sangat sengit di antara Dewi dan juga Jin Mori. Singkat cerita, setelah bertarung habis-habisan, pada akhirnya Dewi pun harus rela tumbang dikalahkan oleh Jin Mori. Yang otomatis Jin Mori inilah yang menjadi pemenang dari turnamen God of High School. Dan
Beres ya? Belum dong teman-teman, karena ternyata pertarungan God of High School ini adalah turnamen yang akan menyeleksi 3 orang terkuat di kota Seoul untuk mengikuti turnamen nasional. Yang mana nantinya masing-masing wilayah akan mengirimkan 3 orang terkuatnya untuk bertarung di turnamen nasional. Oh iya, di turnamen nasional ini tidak akan lagi ada yang bertarung secara individu ya teman-teman, melainkan mereka semua akan bertarung secara tim. So, karena Dewi dan Jin Mori ini sudah dapat dipastikan lolos ke turnamen nasional, kini Mira lah yang masih harus bertarung untuk memperebutkan kursi ketiga melawan pengguna Jujitsu. Karena pertarungan ini ya nggak seru sama sekali, jadi intinya Mira menang lah ya, dan 3 sahabat ini akan melaju ke turnamen nasional mewakili wilayah Seoul. Di sisi lain, organisasi Nox yang mengetahui turnamen nasional God of High School ini diadakan, mulai bergerak dan menyerang para komisioner, hingga membuat MC kita ini pun auto pergi ke Isekai. ノックスの資格か。Tak puas sampai sana, Nox mulai menyerang Samsul dan berhasil memojokkannya. Namun untungnya Samsul ini dibantu oleh salah satu komisioner yang lain yang kita sebut saja Jainuddin ya teman-teman. Yang mana berkat bantuan Jainuddin ini, Samsul berhasil mengalahkan dan membuat mundur organisasi Nox. Aing kasih sedikit gambaran aja ya tentang tujuan organisasi Nox ini, yang mana organisasi Nox memiliki beberapa tujuan. Tapi tujuan intinya itu adalah mereka ingin memanggil para dewa untuk menghancurkan dunia dan mengacaukan turnamen God of High School. Lanjut, singkat cerita, turnamen nasional ini dimulai. Setelah berlatih cukup keras, pada akhirnya kini kita tibalah di pertandingan Jin Mori dan kawan-kawan yang akan melawan perwakilan dari wilayah ribet pokoknya kota itulah ya. Tapi ketika Jin Mori akan memulai pertandingannya, 俺の仕業だ。見せてやるよ。動かない。ツボを間違えた。 ya sangat OP sekali bukan? Untungnya kekalahan Jin Mori ini bisa ditambah dengan 2 kemenangan dari Dewi dan juga Mira ya para penonton, sehingga grup dari Seoul pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Nah, setelah kemenangan dari grup Jin Mori dan kawan-kawan, kini kita diperlihatkan pertarungan selanjutnya yang akan mempertemukan perwakilan dari wilayah Gyeongsang Selatan melawan wilayah Joela Utara, yang mana pada pertandingan kali ini salah satu cucu The Six bernama Jeon akan melawan Jegal yang dirumorkan memiliki kekuatan yang sangat overpower. Jeon yang membawa nama baik kakeknya yang bernama Jaesan tentu dong berniat untuk bertarung secara sungguh-sungguh. Akan tetapi Fireball! Tapi tak berhenti sampai situ saja ya, seolah belum puas, Jegal pun memperlakukan hal yang sama kepada seluruh anggota dari Jeon, yang oleh karena itu pertandingan ini dimenangkan oleh Jegal. Singkat cerita, pertandingan demi pertandingan pun Jin Mori lalui dengan kemenangan. Di sini juga, pada akhirnya Dewi dan Mira berhasil membangkitkan Hodam milik mereka masing-masing. Hingga tibalah Jin Mori di pertandingan semifinal. Di sini, Jin Mori dan kawan-kawan akan melawan seseorang bernama Ilpyo. Sedikit gambaran aja tentang orang yang bernama Ilpyo ini. Jadi, Ilpyo ini merupakan salah satu orang yang cukup dekat dengan kakek Jin Mori. So, saat itu Jin Taejin diberi amanah oleh kakek Ilpyo untuk menyerahkan buku ini kepada anaknya, yang artinya adalah ayah dari Ilpyo. Tapi karena saat itu ayah Ilpyo baru saja meninggal, maka buku itu pun diserahkan kepada cucunya. Oh iya bro, di sini juga Ilpyo sudah menganggap Jin Mori itu sudah sebagai adiknya sendiri ya teman-teman. Balik ke cerita, kini kita diperlihatkan pertarungan yang sengit antara Jin Mori melawan Ilpyo. Tapi pertarungan ini lebih disebut kelatihan sih, karena di sini Ilpyo lebih ke mengajarkan Jin Mori dan memberitahu kelemahan-kelemahan yang Jin Mori miliki. Jin Mori yang menyadari kelemahannya ini pun pada akhirnya mulai menambalnya dengan cara meniru gerakan-gerakan dari teman-temannya, seperti jurus pedang cahaya bulan milik Mira, Gekkou Kenpo Muken, jurus karate milik Daiwi, Kamae, Kenpo, 俺の技まで。 dan jurus Taekyon milik Ilpyo. Hekkyo,
Ilpyo yang menerima serangan beruntun dari Jin Mori pun hampir tumbang ya bro dibuatnya. Tapi tiba-tiba Yap, Ilpyo menggunakan kekuatan hodamnya yang merupakan seekor QB. Nah, karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Ilpyo pun mulai mengkombo Dewa Jin Mori secara brutal. Jin Mori yang tak mau kalah juga pun secara tidak sadar membangkitkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Akan tetapi, kekuatan yang ada di dalam diri Jin Mori ini berbeda ya dengan kekuatan biasanya, yang mana kekuatan Jin Mori ini murni berasal dari dirinya sendiri. Yang oleh karena itu, Ilpyo pun auto di combo dewa habis-habisan oleh Jin Mori hingga membuatnya tumbang seketika. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan organisasi Nox yang sudah mulai bergerak dan mengacaukan seluruh kota. Hingga yang paling parahnya lagi, mereka memanggil sebuah dewa untuk menghancurkan kota ini. Namun ya untungnya di sana ada anggota The Six dan para komisioner yang melindungi kota mati-matian ya, sehingga ancaman dewa yang akan menghancurkan kota pun berhasil digagalkan. Tapi jika menurut kalian ini sudah aman, belum dong kawan. Jaeyong yang tidak bisa menerima kekalahannya ini pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Jegal. Akan tetapi karena kini Jaeyong dibutakan dengan amarahnya, ia pun lepas kendali dan berubah menjadi seorang monster. Nah, berkat pertarungan Jaeyong dan Jegal ini, teman-teman dari Ilpyo yang kebetulan ada di TKP pun menjadi korbannya. Ilpyo yang melihat kejadian tersebut tentunya sangat marah dan kembali mengaktifkan mode QB-nya untuk melawan Jegal. Namun karena adanya perbedaan kekuatan, Ilpyo pun harus rela kalah. Dan tiba-tiba saja dari tubuh Ilpyo ini mengeluarkan sebuah kunci yang ternyata kunci ini adalah kunci yang dicari-cari oleh para anggota Nox untuk menyempurnakan sosok dewa. Jin Mori yang mengetahui bahwa kunci ini sangat penting pun langsung mengamankannya dari kejaran Nox dan juga Jegal. Organisasi Nox yang mengetahui kunci ini sudah keluar dari tubuh Ilpyo langsung kembali memanggil dewa, tapi kali ini dengan tekanan yang lebih dahsyat. Bahkan para anggota The Six tidak mampu lagi untuk menahan tekanan kali ini. Tapi untungnya di sana ada Jason yang langsung memindahkan seluruh warga Seoul ke tempat yang aman, dan Jason berniat untuk menghancurkan dewa ini seorang diri. Di sini Jason memunculkan komet raksasa dan menghancurkan dewa bersama dengan dirinya. Di tempat lain, Jegal yang sangat berambisi untuk mendapatkan kunci itu mulai menyerang siapa saja yang ada di hadapannya, termasuk Dewi, Mira, dan juga Jin Mori. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan Jin Mori, Jegal juga berhasil mendapatkan kunci dewa tersebut dan langsung memakannya. Nah, karena Jegal memakan kunci dewa, maka otomatis Jegal berevolusi menjadi seorang dewa. Jin Mori yang melihat Jegal berubah menjadi seorang dewa tiba-tiba saja mendapatkan ingatan misterius yang ada di dalam pikirannya itu. Hingga ketika mereka terdesak, tiba-tiba saja Yap, lambat laun Jin Mori ini teringat dengan kenangan masa lalunya, yang ternyata Jin Mori ini merupakan seorang raja kera atau yang lebih dikenal dengan sebutan kera sakti. Dengan kekuatan kera saktinya, di sini Jin Mori mulai bertarung dengan sangat ciamik, epik, mempesona, dan juga sangat brutal melawan Jegal versi dewa. Dengan ingatan sebagai kera sakti, ditambah kekuatan tongkat sakti, serta kekuatan awan Kington-nya, pada akhirnya Jin Mori ini berhasil mengalahkan Jegal versi dewa. Kington!
Di akhir scene kini kita diperlihatkan Jin Mori yang diangkat menjadi seorang pemenang. Akan tetapi, meskipun Jin Mori memiliki kesempatan untuk dikabulkan permintaannya, di sini Jin Mori sama sekali tidak egois dan Jin Mori lebih memilih untuk para orang-orang yang terluka disembuhkan. そんじゃあこの戦いで傷ついたみんなの体を元通りにしてくれ。 Dan anime ini ditutup dengan Jin Mori yang berniat untuk melanjutkan petualangannya guna mengetahui identitas asli dari dirinya yang sebagai seorang kerasakti. Dan anime God of High School pun berakhir mamang. 待ってろよちいちゃん、必ず迎えに行くからな。